Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai dulur-dulur semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin, amin. Alhamdulillah kita sehat semua, subur sekali. Kita tahu subur ya. Gendut, Mas Lutfi doang yang gendut, aku gak sih. Oke, kembali lagi berjumpa dengan kita berdua di acara review buku. Oke, pada kesempatan siang kali ini siang ya teman-teman. Mau bahas apa mas? Lanjut lagi buku ini ya. Sekarang judul yang ketiga. Apa judulnya? Ijtihadnya orang awam. Nah, apa tuh? Menarik banget nih judulnya. Kita nanti mendengarkan ya Mas Lutfi akan menjelaskan atau review buku ini. Oke, langsung aja nih. Aku mau nanya langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh nggak sih kalau orang awam tuh berijtihad? Silahkan dijelaskan. Halo sedulur semua, ketemu lagi ya. Langsung aja biar gak kelamaan. Pertanyaan pertama, boleh nggak sih orang awam itu berijtihad gitu kan? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nanti nggak jawabnya. Jadi penulis dalam buku ini langsung menjelaskan seperti ini. Jadi dalam beberapa bab awal bukunya Nuansa Fikih Sosial karya Kiai Haji Sahal Mahfudz itu menjelaskan bahwa istinbat atau menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi itu bukanlah pekerjaan orang awam, karena orang awam tidak punya alat untuk menggali hukum dari situ gitu kan. Dan ini juga yang dikatakan oleh para ulama usul sejak berabad-abad lalu. Pekerjaan istinbat hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tugasnya para ulama mujtahid. Sedangkan kita orang awam yang tidak berada pada level mujtahid justru terlarang untuk melakukannya. Karena dikhawatirkan malah akan menghasilkan istinbat yang salah. Karena memang pekerjaan istinbat bukanlah pekerjaan yang ringan, yang cuma bermodal bisa bahasa Arab. Banyak alat-alat ijtihad yang harus dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang awam, Tuhan. Kalau hanya bermodal bisa bahasa Arab, tentu orang di Timur Tengah sana bisa jadi mujtahid semuanya, gitu kan ya. Padahal tidak semua sahabat Nabi itu menjadi mujtahid, walaupun seluruhnya dipastikan mampu berbahasa Arab. Kiai Haji Sahal Mahfudz menambahkan bahwa terjadinya kesemrawutan fatwa hukum yang terjadi belakangan ini terjadi karena orang yang bukan mujtahid namun merasa dirinya sudah jadi mujtahid, lalu dengan berani melakukan istinbat hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan kemampuan yang amat sangat terbatas. Maka tak heran gitu kan, fatwa dan hukum yang dikeluarkan pun terkesan prematur dan belum matang, karena memang lahir dari ijtihad yang memang sama sekali tidak matang. Yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan oleh seorang awam kayak kita adalah mengikuti atau taklid bahasa Arabnya ulama mujtahid, ulama madhab, dan ulama manapun. Dan yang harus dipahami bahwa mengikuti ulama bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Justru ini adalah upaya optimal untuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mengikuti ulama adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ulama mujtahid tidak mungkin mengeluarkan fatwa dan hukum kecuali itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah juga. Jadi gini loh maksudnya. Jadi ringkasnya seperti ini.
sekarang ini banyak fenomena orang-orang misalkan orang-orang yang ikut kajian misalkan ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali atau sebulan sekali gitu kan. Mereka bisa lah ya bahasa Arab dikit-dikit gitu kan. Ana, ente, siapa gitu kan. Jauhlah dan sebagainya, bisa lah dikit-dikit gitu. Tapi mereka justru malah tadi merasa jumawa gitu kan. Merasa jumawa akhirnya istimbat sendiri, menggali sendiri hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya mereka merasa sudah seperti kayak ulama, kayak mujtahid, padahal mereka belum punya ilmu apa-apa, hanya tadi bermodalkan bahasa Arab dikit-dikit lah ya, ana, ente, ane, ente, terus gitulah bahasa-bahasa gaul gitu. Kemudian hanya ikut kajian seminggu sekali, seminggu 2 kali dan sebagainya. Itu sangatlah kurang sekali. Oleh karena itu mereka tetap sebagai orang awam, bukan levelnya ulama atau mujtahid. Bahkan seorang pembelajar ilmu syariah saja itu masih tataran orang awam, masih tataran seorang ustadz, kiai itu orang awam juga, karena mereka belum bisa mencapai kriteria mujtahid, karena kriteria mujtahid itu kriteria yang sangat tinggi. Kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu kan seorang mujtahid level tinggi itu. Artinya mereka selain hafal Al-Quran, hafal hadis ratusan ribu hadis bahkan jutaan, paham bahasa Arab, usul fikih dan sebagainya, juga mereka bisa, artinya mempunyai kapasitas untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya mereka mempunyai kemampuan, kapasitas langsung istimbat atau menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kayak kita, bukan kayak saya gitu. Meskipun saya pelajar dari syariah gitu, tapi saya belum bisa, nggak mampu. Oleh karena itu tetap kita harus taklid gitu, mengikuti ulama mujtahid atau ulama madhab seperti itu. Kembali ke host. Tadi kan tidak diperbolehkan ya Mas kalau orang awam itu berijtihad, ya kan? Nah, terus nih gimana cara ijtihadnya orang awam? Bagaimana nih ijtihadnya orang awam kayak saya nih? Tuh, bisa dijelaskan mungkin? Jadi terus bagaimana ijtihadnya orang awam gitu kan? Gimana caranya? Kata penulis, sesungguhnya orang awam itu tidak boleh berijtihad. Dia hanya boleh bertaklid atau mengikuti saja. Seorang awam tidak akan mampu untuk berijtihad, bukan? Karena memang syarat ijtihad itu sangat tinggi dan sulit untuk dicapai. Dari pengertian tersebut, kita perlu meluruskan pemahaman yang terlanjur masyhur di tengah masyarakat, bahwa bila ijtihad itu benar akan dapat 2 pahala, dan kalau salah akan dapat 1 pahala. Nah, yang perlu diluruskan di sini adalah bahwa hal itu hanya berlaku apabila yang berijtihad itu memang seorang mujtahid sejati yang telah memenuhi semua syarat kelayakan menjadi mujtahid. Tapi seseorang yang tidak punya kapasitas mujtahid justru haram berijtihad. Kalaupun dengan bodohnya dia berijtihad, meski hasilnya benar pun tetap akan dinilai salah juga. Jadi ijtihadnya benar atau salah tetap tidak ada ganjaran bagi orang awam. Dan kemungkinan terbesarnya malah itu akan menimbulkan kesemrawutan keilmuan, karena adanya orang yang tidak mengerti ikut berbicara. Jadi yang tadi saya jelaskan Nur, bahwasanya hadis yang masyhur itu kalau orang berijtihad kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu posisinya kalau dia benar-benar seorang mujtahid asli, bukan abal-abal, bukan gadungan kayak saya gitu kan. Tapi kalau orang awam yang berijtihad, dia tidak termasuk dalam hadis itu, karena yang dimaksud bukan mereka, tapi orang-orang yang benar levelnya sudah sampai mujtahid, artinya mempunyai kapasitas untuk
berijtihad langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan orang awam kayak saya, kayak yang lain tuh bukan. Jadi jangan salah kaprah gitu. Jadi orang awam tuh gak usah susah-susah lah berijtihad, udah ikut aja gitu. Ngapain sih kita susah-susah untuk memahami Al-Quran, As-Sunnah, tapi ujung-ujungnya kita malah nggak tahu. Artinya kita sok tahu gitu kan, padahal kita nggak punya ilmunya. Serahkan pada ahlinya gitu kan. Kayak dokter itu lama loh pendidikannya, 4 tahun plus 3 tahun plus 2 tahun lah koas gitu. Itu baru praktek gitu. Sama juga ini ulama mesti juga lama, kayak apa sekolahnya, kalau mau dibilang sekolah gitu kan, belajar ini itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun baru bisa mencapai level mujtahid. Jadi jangan diremehkan keilmuan mereka seolah-olah gampang, itu susah gitu. Balik ke sebenarnya. Nah, oke, melanjutkan dari penjelasan Mas Lutfi, kan kalau emang orang awam itu diperbolehkan berijtihad, kayak gimana sih ijtihadnya itu? Boleh dijelaskan? Baik, nah gimana kalau seandainya orang awam boleh berijtihad? Tadi kan nggak boleh, sekarang gimana kalau boleh gitu kan? Kalau misalkan boleh. Nah, ternyata ada jawabannya gitu. Orang awam boleh berijtihad hanya dalam satu masalah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, menjelaskan bahwa hanya ada satu masalah yang seorang awam boleh berijtihad, bahkan menjadi wajib berijtihad. Boleh berijtihad dalam memilih satu pendapat mujtahid dari sekian banyak pendapat para mujtahidin yang mungkin saja berbeda-beda. Ini adalah satu-satunya masalah di mana orang awam wajib berijtihad, yaitu jika ada perbedaan pendapat antara para mujtahid dalam masalah ini, seorang awam diberi kebebasan untuk berijtihad dalam memilih kepada siapa ia harus ikuti. Bahkan derajatnya bukan hanya boleh, akan tetapi menjadi wajib gitu kan. Karena apa? Karena ia harus beribadah, dan ibadahnya tidak bisa disandarkan kecuali dengan dasar dalil yang ia telah pilih dari salah seorang mujtahid. Justru ketika ia menolak memilih, ia tidak bisa menjalankan ibadahnya. Jadi menurut Imam Ibnu Qudamah, orang awam itu wajib berijtihad hanya dalam satu hal, satu masalah apa? Yaitu memilih pendapatnya para mujtahid, memilih salah satu pendapat dari para ulama. Misalkan ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kan. Nah, situ kan ada banyak pendapat. Nah, orang awam itu mau milih mazhab yang mana dulu? Syafi'ikah, Hambalikah, Malikikah gitu kan, atau Hanafikah gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin mayoritas mazhabnya Syafi'i ya, ada sebagian kecil Hambali lah gitu. Nah, karena kita sudah hidup di lingkungan masyarakat yang sudah bermadzhab, utamanya mazhab Syafi'i, maka ya pilih yang ada aja gitu kan, pilih yang available aja, jangan milih yang nggak ada, karena situ nanti kita akan belajar pada guru yang sudah mengerti, karena nanti akan berimbas atau berimplikasi kepada tata cara ibadah kita. Misalkan sholat kita tuh seperti gimana, nggak mungkin kita langsung merujuk ke hadis, karena hadis itu tidak menjelaskan secara rinci, hanya secara global aja. Karena di hadis itu banyak sekali hadis, kita nggak tahu ini hadis sahih, hasan atau dhaif, yang tahu tuh para ulama gitu kan. Ini rukun sholat tuh ada berapa, syarat-syaratnya ada berapa gitu kan, sunahnya ada berapa, itu kan hadis tidak menjelaskan. Yang menjelaskan itu adalah dari madhab, karena sudah tertata rapi, dikodifikasi, dibukukan secara teratur. Oleh karena itu bagi orang awam itu wajib untuk memilih salah satu pendapat dari pendapatnya para ulama mujtahid atau ulama madhab. Kalau simpelnya seperti ini, jadi sederhananya
cukup ikuti ustadz atau kiai yang ada di sekitar rumah Anda, di sekitar lingkungan Anda gitu. Karena apa? Karena mereka nanti yang akan membimbing kita ikut mana, kita akan mengikuti ulama siapa. Bisa ulama Syafi'i, bisa ulama Hambali, bisa Maliki, Hanafi dan sebagainya. Artinya tetap ikuti orang yang alim, yang ahli gitu. Karena kita tidak punya kapasitas apapun, kita hanya punya kemampuan untuk memilih tadi, memilih pendapat yang mana kita ikuti dan kita konsisten seperti itu. Gitu ya Lor, balik kaos. Dan milihnya juga wajib ya, Ya wajib. bukan opsional, tapi memang suatu keharusan. Oke. Terima kasih ya penjelasannya Mas. Lanjut ke pertanyaan keempat nih. Sebenarnya boleh nggak sih kayak kita yang orang awam nih merajihkan pendapat ulama atau mujtahid? Silahkan dijelaskan. Boleh nggak orang awam Iya. itu merojihkan pendapat ulama? Merojihkan itu adalah menguatkan salah satu pendapat dari ulama. Boleh nggak? Nah, kata penulis, kata memilih itu 180 derajat berbeda dengan melakukan tarjih gitu kan. Memilih itu sekedar memilih saja, apalagi yang memilih orang awam. Tentu kriterianya sebatas kriteria orang awam saja. Sedangkan melakukan tarjih itu beda lagi gitu kan. Merojihkan itu melakukan kajian yang mendalam sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid ketika menarik kesimpulan hukum ketika beristinbat. Apa yang difatwakan oleh para mujtahid itu tidak lain adalah hasil dari tarjih yang prosesnya panjang dan alurnya cukup berliku. Sedangkan memilih yang dilakukan oleh orang awam itu hanya sekedar memilih dan bukan berijtihad sebagaimana hakikat ijtihad yang sesungguhnya. Maka tidak ada celah bagi orang awam untuk menghina salah seorang mujtahid yang dianggapnya tidak sejalan dengan keyakinannya. Ia hanya wajib mengikuti satu, tapi bukan berarti harus menghina yang berbeda. Demikian juga para mujtahid, mereka pun sama sekali tidak pernah menghina atau merendahkan atau juga menghujat pendapat mujtahid lain yang berbeda hasil ijtihadnya. Dan itu kita saksikan dari kebiasaan ulama salaf dan para imam 4 madhab. Pun ada hujatan dan makian terhadap masing-masing mujtahid. Kalau sekedar menjatuhkan dalil yang digunakan oleh mujtahid lain itu bisa saja terjadi. Tapi tak sekalipun mereka menghina orang yang berdalil dengan dalil tersebut. Semua aman, semua tenang, semua saling menghormati dan memahami. Satu karakter agung para mujtahidin di masa keemasan. Sayangnya kini nyaris sirna di hati mereka yang hanya mengaku-ngaku sebagai mujtahid. Jadi gini Lor, memilih dengan tarjih itu berbeda. Jadi memilih dengan menguatkan itu berbeda, karena memilih ini tidak butuh ilmu, cukup kita pilih aja sesuai selera kita, nggak apa-apa. Tapi kalau tarjih atau menguatkan itu butuh kajian yang mendalam. Kita harus belajar kitab ini, kitab itu, dan beberapa kitab yang lain untuk melakukan tarjih. Dan itu bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan orang awam, itu adalah pekerjaannya para mujtahid, para ulama yang memang menekuni di bidang itu. Jadi kita nggak usah susah-susah untuk mentarjih pendapatnya ulama, karena sudah ditarjih oleh ulama yang memang berkecimpung di bidang itu ya Allah. Terus para ulama juga ketika berbeda pendapat dengan ulama yang lain itu tidak menghina, tidak memaki, tidak tidak menjatuhkan. Mereka fine-fine aja, toleransi itu kan, slow gitu. Adanya yaitu pendapat dia, pendapat saya, artinya sesuai dengan pemahaman masing-masing gitu. Karena mereka levelnya sudah ulama, bukan orang awam seperti itu. Sehingga tradisi ini itu sekarang hilang gitu kan. Mungkin sedikit-dikit akan menghilang. Karena apa? Karena sekarang
banyak orang awam yang tiba-tiba menjelma jadi ulama, menjelma jadi mujtahid, hanya bermodalkan sorban, jubah, kemudian tasbih, itu mereka sudah mengaku jadi ulama, jenggotan dan sebagainya. Ya, artinya mereka hanya penampilan saja yang seperti ulama, padahal ilmunya nggak ada gitu. Belum sampai. Artinya ini kita harus berintrospeksi diri. Sekarang udah zaman akhir, jadi banyak ulama yang bodong, banyak ulama yang balabal. Jadi yang bodong bukan hanya investasi, tapi ulama juga banyak yang bodong. Jadi bagi sedulur semua, silahkan mencari kiai, mencari ustadz, mencari ulama yang benar-benar berilmu, yang alim, yang tidak hanya cuman dari segi penampilan saja, tapi ilmunya juga mendalam, sehingga kita belajar berguru kepada mereka, pada beliau-beliau ini yang memang sudah ahli di bidangnya masing-masing, gitu ya Lor. Jadi intinya orang awam itu tidak boleh berijtihad, harus taklid, harus mengikuti ulama madhab atau ulama mujtahid, karena mereka tidak punya kemampuan apapun kecuali hanya satu yang wajib untuk berijtihad, yaitu memilih. Hanya memilih saja pendapat yang mana yang kamu sukai, yang engkau selera, yang engkau yakini gitu kan, yang engkau udah mantap, itu silakan pilih gitu. Ulama siapapun gitu. Yang penting dia ulama, bukan ulama-ulamaan gitu kan. Jadi yang penting orang awam itu udah, yang penting nggak usah terlalu ngoyo lah, nggak usah selalu sok-sok tahu, udah ikut aja pendapat ulama yang itu memang sudah pakar di bidangnya. Sama seperti kita pergi ke dokter gitu kan. Tadi sudah saya contohkan, ketika kita pergi ke dokter, dikasih resep obat, kita nggak mungkin protes kan, dok ini kok gini, nggak mungkin. Kita hanya ikut saja, hanya ikut resep dokter. Oh ya dok, makasih ya dok, masih dok atas resepnya. Kita nggak mungkin protes, nggak mungkin sok tahu, dok saya kok dikasih buat ini ya, padahal kita memang tidak tahu, karena kita bukan dokter, bukan ahlinya. Sama seperti ini masalah agama, kita ikut yang kepada ahlinya, kepada ulama, kepada mujtahid yang memang sudah berkecimpung dan ahli pakar di bidang itu. Tidak usah kita sok-sok tahu, sok-sok menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, padahal kita tidak punya ilmunya, tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk beristinbat atau berijtihad. Itu ya Lor, kembali ke host. Gitu ya teman-teman, udah dijelaskan Mas Lutfi dengan sangat-sangat jelas. Intinya kalau tadi seperti yang dicontohkan Mas Lutfi, misalkan kita sakit nih, terus ke dokter, kita ya kalau dikasih resep kan ditebusnya obat itu ya obat itu, kita manut aja. Karena apa? Dia udah ahli, dia udah tahu kita ini sakit apa, jadi nggak perlu mendiagnosa atau menduga-duga sendiri, aku sakit ini loh, tapi dia sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Sama kayak dalam beragama juga, ya wes ya udah ikut aja sama yang udah paham, yang emang udah punya ilmunya, tinggal manut aja gitu teman-teman. Oke, sekian dulu konten kita pada siang hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyempatkan buat nonton, mendengarkan. Jangan lupa minta maaf dulu ya, lupa. Kita minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau apalah dalam penyampaiannya masih ada yang kurang-kurang. Makasih yang udah nyempetin nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan dukung terus channelnya suamiku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.